baik, semuanya baik. Karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita, memelihara kita sepanjang minggu ini ya. Semuanya berkat, kesehatan, kekuatan, kepintaran Tuhan sudah kasih buat kita semua, buat anak-anak suami ibu yang di rumah. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan, kita masih boleh ada, kita masih boleh memuji Tuhan, kita masih boleh bertemu lewat ibadah online pagi hari ini. Semuanya berkat kemurahan daripada Tuhan. Anak-anak semuanya bangkit berdiri. Kita akan sukacita di dalam Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan hadirat Tuhan bersama-sama ya. Tante Mimin undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang benar-benar terarah hanya kepada Tuhan Yesus saja ya. Puji Tuhan, kita akan mulai bagian pagi hari ini dengan pujian kasih yang terindah. Semuanya bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah
hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami dengan begitu luar biasa Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan kami kesehatan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kemenangan yang luar biasa Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami sembah dan kami puji Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sudah siap memuji membesarkan nama Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang pakai anak-anak ini untuk bersuka cita selalu di dalam lewat puji-pujian Tuhan yang akan sebentar kami naikkan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang pakai kami, Engkau yang memberkati kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya katakan amin. Anak-anak ada sukacita? Haleluya. Anak-anak masih ingat gak ya yang Tante Mimin yang paling baru? Gimana ya? Kita ingat bersama-sama. Yesus ada di hidupku, Yesus ada di langkahku. Terus apalagi anak-anak masih ingat gak? Hatiku berglori. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan ya. Semuanya tetap selalu bersuka cita ya. Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Nah anak-anak, pagi hari ini ya ada yang istimewa bagi kita. Adalah hari ini hari Valentine Day. Dan anak-anak juga semuanya bersyukur sekali bahwa Tuhan Yesus nggak ada kata Valentine itu buat Tuhan Yesus itu selalu ada. Karena setiap hari, setiap saat, setiap waktu Tuhan Yesus tetap sayang buat anak-anak, sayang buat Tante Mimin, sayang buat semuanya ya. Jadi kita sudah sepantasnya, kita jangan bosan-bosan untuk beribadah anak-anak ya. Tetap bangkit berdiri, ayo kita bersama-sama menyanyi dengan sukacita. Kita katakan bahwa hati kita hari ini bersukaria, bergembira,
yang sama. Allah mana seperti Yesus, Tuhan mana seperti Yesus, Allah mana seperti Yesus, tiada yang sama lagi, tiada Allah, tiada Allah yang seperti Yesus. Kasihnya lebih segalanya, orang sakit disembuhkan, orang susah dihiburkan, yang putus asa diberi pengharapan. Allah mana seperti Yesus, Tuhan mana seperti Yesus, Allah mana seperti Yesus, tiada yang sama. Allah mana seperti Yesus, Tuhan mana seperti Yesus, Allah mana seperti Yesus, tiada yang sama, tiada yang sama. Bersama-sama, tiada yang sama. Ayo beri kemuliaan buat Yesus. Ya. Nah, anak-anak, kasih Tuhan begitu luar biasa. Kasih Tuhan sangat indah ya, teramat indah buat anak-anak yang di rumah. Puji Tuhan. Maka dari itu, jangan ada kata sedih, jangan ada murung-murung, jangan ada apa namanya melamun. Itu juga tidak bagus ya. Karena apa? Apa namanya? Apa yang barusan kita nyanyikan? Hati yang gembira adalah obat ya. Bukan untuk anak-anak saja, tetapi juga bagi kita semua, bagi anak orang tua yang di rumah. Hati yang gembira adalah obat, obat dari segala-galanya ya, obat dari segala-galanya. Maka itu apapun yang terjadi, hati harus selalu bergembira di dalam Tuhan ya. Bergembira di dalam Tuhan, bukan gembira dengan keadaan dunia yang ada. Mungkin habis malam minggu habis main ke sini, main ini, main itu, sukacita. Ya iya, tapi itu namanya sukacita dunia. Tapi kalau kita pagi hari ini bersukacita di dalam apa anak? Di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ya. Sehingga kita boleh bersukacita juga di dalam dunia. Saat siang kita bisa bermain dengan teman-teman. Saat siang kita bisa bersekolah online. Seperti pagi hari ini, oleh kemurahan Tuhan kita juga boleh ibadah online. Puji Tuhan ya. Tante Mimin sebenarnya anak-anak pagi hari ini sebenarnya sedih sekali, benar, sedih sekali. Karena apa? Biasanya ini kita kebetulan ini biasanya tempat ini, ruangan ini penuh dengan anak-anak semua gitu ya. Tetapi karena sesuatu hal yang tidak mengizinkan kita boleh bertemu, sehingga Tante Mimin pagi hari ini sendirian saja anak-anak. Sedih sebenarnya, sangat-sangat sedih. Tetapi balik lagi seperti pujian yang boleh kita nyanyikan barusan ya. Nggak boleh bersedih terus. Karena apapun yang terjadi saat ini, itu adalah semuanya rencana daripada Tuhan. Dan rencana Tuhan itu rencana yang terindah. Kita sebagai anak-anak yang manis, kita tinggal menunggu kemauan Tuhan yang terbaik yang akan diberikan buat kita ya. Anak-anak sabar di rumah, ibadah online di rumah nggak apa-apa gitu ya. Apa namanya? Kalau minggu yang lalu gitu ya, lebih sedihnya lagi, Tante Mimin lihat anak-anak kok pada nggak ibadah ya, kok nggak ada setor semuanya, nggak ada setor wajah yang cantik-cantik, nggak ada setor yang wajah yang cakep-cakep, cuma beberapa anak saja gitu ya. Tapi Tante Mimin mohon gitu ya buat anak-anak sekolah minggu, mungkin ketemu dalam waktu 1 minggu itu ketemu satu sama lain, coba tanya misalkan Kevin, kamu ikut kebaktian nggak minggu? Kalau misalkan Revan ketemu sama temen yang lainnya, sama Satria, kamu ibadah nggak minggu kemarin? Ya itu boleh satu sama lain memperingatkan, menegur, hayo kita ibadah online bersama-sama. Jadi kita
Jadi kalau yang nggak ikut ibadah, tante-tante guru sekolah minggu tahu semuanya. Dan tahu nggak anak-anak, itu membuat tante-tante sedih. Kenapa anak-anak kok nggak pada ikut ibadah? Seperti itu anak-anak ya. Tapi puji Tuhan, Tante Mimin yakin dan percaya bahwa anak-anak mempunyai kerinduan buat berbakti kepada Tuhan ya. Di dalam waktu 1 minggu sudah boleh bermain dari Senin sampai Sabtu, bebas ya, mau bermain mau bagaimana juga. Tetapi kalau minggu itu harus hukumnya wajib mengikuti ibadah online. Dan kalau di dalam hari-hari biasa juga anak-anak bebas mau ngapain, istilahnya mau main, mau belajar apa, tetapi tetap juga pagi hari berdoa, mengucap syukur, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan selalu menolong kehidupan anak-anak di sekolah minggu, mengandalkan selalu kemurahan daripada Tuhan sehingga kita boleh kuat, kita boleh mampu ya, boleh mampu. Kemampuan itu juga luar biasa buat anak-anak. Coba kalau Tuhan nggak ngasih kemampuan, anak-anak sekolah online nggak dibimbing sama guru, cuma lewat HP, mungkin lewat laptop yang punya. Coba kalau nggak dikasih kemurahan Tuhan ya, nggak dibimbing sama Tuhan, anak-anak bingung sekolah. Nanti bisa-bisa nggak naik kelas ya. Tapi kemurahan daripada Tuhan, anak-anak selalu dibimbing, anak-anak selalu ditopang oleh kemurahan Tuhan. Ya, asalkan anak-anak tetap rajin beribadah. Beribadah online harus. Kalau mau ikut papa mamanya pagi ibadah, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tetapi kita punya wadah sendiri ya. Anak-anak sekolah minggu punya wadah sendiri untuk beribadah lewat ibadah online. Coba dengerin lagu pujian yang akan kita nyanyikan sebentar. Semuanya tetap menyanyi. Kita katakan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur bahwa Tuhan sudah menolong kita sepanjang minggu ini. Kita akan puji Tuhan dengan katakan Allahku luar biasa, Yesusku yang luar biasa. Ayo semuanya bersama-sama kita bangkit berdiri. Luar biasa bagi kehidupan kita ya. Nyata adanya pagi hari ini semuanya baik, semuanya karya daripada Tuhan ya. Puji Tuhan, selalu mengucap syukur di dalam segala hal ya. Masih kecil, nanti tumbuh boleh menjadi anak remaja, tumbuh lagi menjadi dewasa. Ya, tidak lupa mengucap syukur, belajar mengucap syukur dari anak-anak sehingga nanti pada saat remaja, dewasa dan seterusnya anak-anak tetap mempunyai hati yang menyembah kepada Tuhan ya. Puji syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Puji Tuhan, tetap anak-anak diam di tempat sementara ya. Belum mendengarkan firman Tuhan dan kebaktian ini ditutup, anak-anak diam dulu di tempat, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar rumah dulu,
nggak boleh pengen ini pengen itu dulu, tetapi nikmatilah hadirat Tuhan terlebih dahulu, baru nanti kegiatan yang lainnya. Setuju? Puji Tuhan. Semuanya tetap bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyembah Tuhan dengan pujian glory, glory, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Sekali lagi dengan bersungguh hati. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak di rumah, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas limpahan kasih sayang Engkau bagi kehidupan kami, anak sekolah minggu yang ada saat pagi hari ini Tuhan. Kemurahan Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Kasih setia Tuhan selalu Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus yang begitu luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur, tidak henti-hentinya mengucap syukur karena Engkau begitu baik, Engkau luar biasa bagi kami, juga anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberkati orang tua yang membimbing anak-anaknya beribadah oleh Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Kau selalu limpah-limpahkan, Engkau cukup-cukupkan dengan limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan, bila mana ada anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang sakit Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus dengan tangan kemurahan-Mu Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib Tuhan Yesus, darah kudus-Mu yang suci Tuhan, yang sanggup menyembuhkan anak-anak sekolah minggu yang tengah sakit Tuhan Yesus. Engkau yang tolong Tuhan, Engkau yang sembuhkan Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu yang lainnya yang tidak bisa hadir pada saat pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang berikan kesehatan selalu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kemenangan selalu Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kalau kami ada semuanya berkat kemurahan daripada Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus, supaya boleh menerima firman Tuhan dengan sangat-sangat baik Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan cerita firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus supaya lebih luar biasa lagi kami melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga. Ampunkanlah segala kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan. Engkau yang mengampuni segala dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, haleluya, amin.
Halo, selamat pagi anak-anak di rumah. Puji Tuhan ya. Tiba saatnya kita sama-sama mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi udah bersukacita, bernyanyi, meninggikan membesarkan nama Tuhan bersama siapa? Sama Tante Mimin ya. Nah, tadi dalam lagu-lagunya ada tentang kasih. Tuh, ada tentang kasih. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah itu dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Anak-anak, kalau selama sebulan ini, bulan Februari, biasanya dibilang, pernah dengar nggak hari kasih sayang? Iya, hari kasih sayang. Dan bulan kasih sayang katanya ya, karena ada hari Valentine. Nah, emangnya Valentine itu apa? Kasih sayang itu apa? Nah, anak-anak di rumah pasti udah pada sering dengar ya kasih sayang. Terus kalau tante dulu waktu Billy sama Abang Jo masih kecil, kalau hari kasih sayang itu atau hari Valentine itu suka pulang sekolah tiba-tiba Mama, I love you, terus dipeluk, terus ngasih bunga. Terus pernah juga tante dikasih coklat dari Billy sama dari Abang Jo, tuh anak-anak tante. Tuh, mereka menunjukkan kasih sayang kepada siapa? Kepada orang tua. Nah, tante mau cerita nih, mau kasih tahu kalau tentang kasih sayang itu sebenarnya apa. Biasanya kan kalau cerita-cerita firman Tuhan kita dengarnya tokoh-tokoh Alkitab ya. Tapi tentang kasih juga ada tokoh yang luar biasa penuh kasih. Siapa? Ayo siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita nyanyi lagu puji-pujian juga pasti selalu tentang kasih. Jadi kita yang Kristen, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan di rumah yang cinta Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu penuh kasih sayang. Tuh, ternyata karena kita tahu firman Tuhan Yesus itu penuh kasih. Jadi kasih itu kita nggak mesti bulan Februari aja dong tante. Iya, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, selama-lamanya kita harus selalu penuh kasih sayang, karena kasih itu sumbernya dari mana? Dari Tuhan Yesus. Tante Elmi bener apa enggak nih ngomongnya? Yuk kita sama-sama buka ya di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Kita bisa tahu kasih itu sumbernya dari mana. Yuk sama-sama buka ya. Kita sama-sama baca. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tuh, benar nggak? Nanti ini benar nggak? Tadi di mana? 1 Yohanes 4 ayat 7. Jadi kasih itu sumbernya dari mana? Dari Tuhan Yesus, dari Tuhan. Tuh, makanya kenapa kita guru-guru sekolah minggu juga selalu kasih firman Tuhan supaya anak-anak di rumah juga mengenal akan Allah yang sumber apa? Sumber kasih. Benar. Nah itu di rumah siapa yang suka lagi kemarin pas tanggal 14-nya ya biasanya tuh merayakan, ada yang pergi main kemana sama keluarga, ada yang pergi, ada yang kalau yang anak-anak kelas 5, kelas 6 tuh kayaknya udah mulai ada yang suka seneng-seneng gitu, terus GR-GRan. Nah itu yang udah ngerti WhatsApp terus kirim-kirim bahasa-bahasa konyol gitu ya, Valentine's Day gitu sama cewek yang disenengin, itu belum boleh ya. Masih SD, masih kecil, jangan dulu. Kita harus membagikan dulu, melaksanakan dulu, atau kesehariannya itu kasih sayangnya jangan dulu untuk pasangan, jangan dulu, belum boleh, masih kecil, oke? Ya, nah itu. Tapi kasih sayang udah sumbernya dari Tuhan.
nggak boleh kita nikmati sendiri kasih dari Tuhan. Benar nggak? Kita harus mau berbagi dengan Tuhan, dengan sesama, dengan Tuhan. Kita harus selalu bersyukur, itu yang pertama. Terus dengan sesama kita mengasihi sesama. Sesama itu siapa aja? Nanti Tante Ami lanjutin dulu. Nah, kalau di luar sana, di luar negeri, terus di luar Indonesia ya, mereka kalau merayakan kasih sayang itu berlebihan, bisa dibilang lebay gitu. Nah, tapi kalau kita anak-anak Tuhan, karena kita udah tahu kasih sayang dari Tuhan itu sumbernya dari Tuhan, kita harus lakukan setiap hari. Tidak ada bulan, hanya 1 bulan itu aja penuh kasih sayang, enggak ya. Terus enggak ada cuma tanggal 14 aja apa tuh hari kasih sayang, enggak. Tetapi harus setiap hari, setiap bulan, setiap saat kita kerjakan itu, karena kita sudah tahu sumbernya dari siapa? Dari Tuhan Yesus, benar. Nah, terus apa sih Tante Ami yang harus lakukan kalau udah tahu nih sumber kasih sayang itu, sumber kasih itu dari Tuhan Yesus? Anak-anak harus melakukan apa? Ayo, yang udah ngerti. Tadi Tante Ami udah sebutin. Satu hal, dengan kasih itu kita harus apa? Harus apa? Ya, mengingat, mengucap syukur kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kasih setia Tuhan itu tetap abadi selama-lamanya. Enggak satu saat aja. Kasih Tuhan itu selama-lamanya. Nah, karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan, kita harus mengucap syukur. Jangan kurang mengucap syukur ya anak-anak di rumah ya. Yang pertama, makna dari kasih sayang yang harus kita lakukan adalah selalu mengucap syukur. Jangan kurang mengucap syukur. Tuh, kalau jangan kurang berarti harus banyak-banyaknya mengucap syukur. Apapun yang terjadi, anak-anak di rumah ini, anak-anak yang kecil nih, minta uang jajan sama mama sama papa, terus nggak dikasih, malah dibentak, dimarahin. Ya udah, jangan balik marahin, jangan juga cengeng, ya. Nanti malah mama papanya pusing. Katanya kasih sayang tuh, benar nggak? Nah, ya. Terus selain kita jadi mengingat kasih setia Tuhan yang abadi, yang selama-lamanya, kita juga harus membagikan kasih sayang kepada sesama. Nah, sesama itu siapa? Ada yang tahu nggak sesama itu siapa? Yang dikatakan kasih sayang kepada sesama itu siapa? Teman, iya. Terus yang pertama siapa kasih sayang kalau kepada sesama? Mama, papa, itu ya. Kedua tadi ya saudara, sepupu. Terus siapa lagi? Tetangga. Terus siapa lagi? Teman, sahabat sejati. Tapi ada juga yang penting, sesama kita itu di luar orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita. Ada orang-orang di luar sana, misalnya kayak pengemis, terus orang yang berkekurangan, orang-orang yang sakit, itu sesama bukan? Sesama, kita harus mengasihi. Bener tuh, ternyata luas ya mengasihi itu ya. Iya, tapi kan sumbernya tadi dari mana? Dari Tuhan Yesus yang penuh kasih. Nah, terus maknanya kasih sayang yang dari Tuhan itu apa lagi Tante Ami? Selain tadi supaya kita tahu bahwa kasih Tuhan itu terus menerus abadi selama-lamanya, terus juga kasih itu harus berbagi dengan sesama, membagikannya kepada sesama. Terus apa lagi ya? Kasih itu harus memaafkan dan mengampuni. Ini nih, anak-anak di rumah juga suka kan bermain sama kakak, sama adik, sama tetangga, sama teman. Terus sampai berantem-beranteman, eyel-eyelan, jetak-jetakan gitu ya, atau cubit-cubitan, atau ngata-ngatain, dasar lu apa-apa. Ya, tapi jangan contoh ya anak-anaknya, itu nggak baik, itu nggak boleh gitu. Orang kok dibilang itu tadi tuh, nah itu nggak baik, nggak boleh. Karena kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, ada yang menjelek-jelekan kita, ada yang yang ngiri atau apa sama kita tuh, kita harus apa? Memaafkan dan mengampuni. Itu penting tuh,
mengampuni itu, karena itu salah satu bentuk kasih dari Tuhan Yesus. Nah itu, jadi kasih sayang itu kan bukan cuma dapat coklat, terus dapat bunga, dapat hadiah apa gitu, jam tangan, kalung, atau apa berbentuk benda-benda kayak gitu, enggak ya. Itu boleh, tapi yang penting adalah sikap kita, perilaku kita harus penuh kasih. Tadi apa? Selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa kita tahu kasih Tuhan itu luar biasa, abadi selama-lamanya. Terus yang kedua tadi, kita udah mendapat kasih dari Tuhan, kita harus membagikan kasih kepada sesama. Dan yang terpenting yang ketiga, memaafkan dan mengampuni. Nah, itu anak-anak di rumah ya. Tante Helmi menceritakan ini, membagikan ini kepada anak-anak supaya anak-anak tuh yang udah mulai gede-gede nih, yang udah suka kadang-kadang kalau lagi kita sama-sama sekolah minggu di sini suka ejek-ejekan nih, misalnya si cewek ini, anak ini ketemu dengan ini duduknya deket-deketan terus GR-GRan, itu belum boleh. Itu masih temen ya, masih teman, masih saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, belum boleh ya. Nanti itu kalau yang Valentine Day kayak yang kalian dengar atau kalian tahu berita-berita di luar itu bukan buat kita. Nah, kalau yang untuk kita tadi apa? 3 hal yang pada Tante Helmi tadi bagi. Oke ya. Nah, anak-anak di rumah, kali ini Tante Helmi mau supaya kalian mengulang lagi ayat emas yang harus dibacakan. Buat videonya ya, karena ini tetap harus membuat videonya, dikirim kepada kami guru-guru sekolah minggu supaya aktivitas ibadahnya tetap bisa kami pantau gitu. Jadi jangan kayak kemarin-kemarin udah mulai macet-macet nih, nggak ada yang kirim ibadahnya gitu. Cuma pas Natal doang rame tuh seru. Nah, udah ke Januari ke Februari udah sepi lagi. Nah, anak-anak di rumah semangat lagi ya untuk ibadahnya, oke? Terus berdoa supaya pandemi ini cepat selesai. Kalau pandemi ini udah selesai, kita bisa berkumpul lagi, ibadah sama-sama lagi ya. Karena Tante Helmi juga udah kangen banget sama anak-anak. Oke? Begitu ya anak-anak tentang kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang sumbernya dari Allah, kita harus membagikan kepada sesama. Dan banyak tadi ya yang udah Tante Helmi ceritakan bahwa kita harus bersikap, berperilaku dengan penuh kasih karena kita anak-anak Tuhan. Oke? Ya baik, semuanya boleh tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat cerita firman hari ini Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh mendengarkannya dengan urapan yang baru dan kekuatan yang baru dari Engkau supaya kami lebih penuh kasih kepada orang tua kami, kepada saudara kami, kepada teman-teman kami, bahkan kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk lebih kasih lagi, ajar kami untuk lebih berhikmat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati urapi anak-anak-Mu dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga orang tuanya Tuhan yang senantiasa setia menyuruh anak-anaknya beribadah, mendampingi anak-anaknya beribadah Tuhan. Kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang memilih mereka Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.